saya Mela Yasma, saya tinggal di Yogyakarta. Saya milih untuk kolaborasi untuk kontribusiku di dalam Biennale ini. Aku pikir menarik untuk berkolaborasi dan berdialog dengan salah satu seniman di Indonesia Timur, di Papua. Dan akhirnya saya ditemukan dengan Pak Agus Onge, atau Agustinus Onge, seniman dari Papua yang tinggal di Sentani. Bapak terkenal dengan lukisan atas kulit kayu dengan cara tradisional pewarnaan alam, dan juga makhluk-makhluk yang dia melukis di atas kulit kayu itu sangat menarik dan itu membawa makna, dan aku ingin membongkar mengenai bentuk-bentuk yang dilukis, kenapa mereka melukis, artinya apa dari bentuk itu, apakah masih ada makna tertentu meskipun kita sudah hidup dalam zaman kontemporer ini. Saya bikin salah satu video tentang beliau karena ya saya tidak bisa ke sana, dan saya kerja dengan kelompok anak muda di sana yang menginterview Pak Agus ini dan mengikuti ke hutan untuk ambil kulit kayu, untuk juga dan kita bisa melihat cara dia mencampur antara kertas sama warna untuk menjadi bahan cat itu. Kita sudah sepakati untuk bikin 3 karya yang berkolaborasi. Jadi selain nanti yang ditampilkan di dalam Biennale itu selain karya pribadinya Pak Agus, tentang pribadi saya, tapi juga ada 3 karya yang betul-betul kita coba kerjasama. Berapa tahun sudah saya kerja dengan kulit pohon juga, saya bikin penelitian mengenai kulit pohon, terutama yang di Jawa dan di Sulawesi. Dan ini pasti punya latar belakang yang berbeda, kulit pohon di Papua gitu. Mungkin sebagian di Papua juga untuk baju, tapi juga sekarang itu jarang sekali lebih menjadi lukisan saja atas kulit pohon gitu. Kemarin saya sedang bikin fotokopian dari gambar-gambar ini kepada Pak Agus. Itu salah satu seri makhluk yang saya pernah lukis beberapa tahun lalu. Persepsi manusia terhadap binatang, tapi juga bagaimana kita tergantung binatang, apa hubungan kita dengan binatang. Dan ini salah satu titik temu karena beliau juga cerita bahwa bentuk-bentuk yang dia lukis sampai sekarang ini bentuk-bentuk yang membawa makna tertentu, dan itu juga seperti binatang campur antara buaya, kura-kura, ikan, persepsi terhadap bikin karya seni dan apa fungsi seni dalam zaman ini. Beliau cerita bahwa dia selalu melukis yang sama bentuknya. Jadi untuk dia tidak merasa dia perlu untuk mencari bentuk baru, untuk bikin eksplorasi baru. Yang penting dia mengulangi. Aku pikir itu menarik untuk mengenai pengetahuan itu lebih penting diteruskan daripada bentuknya gitu. Jadi seperti material culture itu yang kita bisa simpan artefaknya, kita bisa simpan dengan baik, tapi mungkin lebih menarik untuk mempertanyakan kembali, mungkin ilmu pengetahuan untuk mengulangi sesuatu itu lebih penting, skill yang upamanya untuk membangun rumah tradisi, lebih penting untuk meneruskan skill untuk membangun sesuatu. Jadi bagaimana bentuk yang diciptakan oleh Pak Agus dan untuk orang-orang di Papua berabad-abad, makna yang mereka membawa dalam karyanya, patungnya, lukisan, baju, makna itu apakah masih ada dan apakah itu bisa dipinjam oleh suku yang berbeda atau oleh seniman seperti saya sebagai seniman kontemporer gitu. Nah, itu diskusi-diskusi itu juga kita akan mengangkat lewat karya ini. Selain ini saya bikin karya juga berhubungan dengan inspirasi dari patung yang dari Papua yang bergenerasi yang terutama awal abad itu, pada waktu ada misionari masuk ke pelosok Papua, dan juga seperti pedagang atau orang yang betul-betul mengambil patung-patung dari Papua dan dibawa ke museum di Eropa. Jadi saya dibesarkan di Belanda dan saya dibesarkan dengan pergi ke museum dan melihat yang sangat impresif yang patung-patung besar dari Papua. Jadi nggak tahu, ada sesuatu yang saya sangat suka, saya sangat cinta dengan material culture terutama dari Papua. Sangat terinspirasi oleh itu. Nah, ada beberapa karya dalam Biennale ini juga berhubungan dengan kesukaan saya terhadap material culture dari Papua itu. Jadi semacam penerjemahan dari aku.